Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripsdan Alfarisi. Hari ini saya ingin mempresentasikan rencana penelitian saya dengan judul Rekayasa Sol-Gel dengan metode karbon doping menggunakan gelaga berbasis limbah ban untuk meningkatkan konduktivitas anoda dan keberatan energi baterai LFP yang bebas nikel. Sebelumnya, NIM saya adalah 413-2201-0033 dari jurusan Teknik Mesin Universitas Mercubuana. Tingginya konsumsi ban kendaraan bermotor telah menghasilkan limbah padat yang sangat sulit terurai secara alami. Salah satu produk hasil pembakaran limbah ban adalah jelaga yang memiliki kandungan karbon yang sangat tinggi dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan konduktif yang fungsional. Di sisi lain, material sol-gel berbasis tetraetil ortosilikat atau TEOS memiliki potensi tinggi untuk digunakan sebagai anoda pada baterai lithium ion fosfat, namun memiliki keterbatasan berupa konduktivitas listrik yang sangat rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan rekayasa material sol-gel melalui metode karbon doping menggunakan jelaga berbasis limbah ban sebagai sumber karbon yang terbarukan dan berbiaya rendah. Penelitian ini akan mencakup beberapa proses seperti proses pirolisis limbah ban, proses doping karbon terhadap material sol-gel, serta proses karakterisasi morfologi dan struktur menggunakan XRD, SIM-IDX, dan TEM. Uji performa elektroda dilakukan melalui metode Electrochemical Impedance Spectroscopy atau AIS, Encyclic Voltammetry, CV, dan Galvanostatic Charge Discharge. Rekayasa material ini bertujuan untuk menghasilkan alternatif material anoda bebas nikel yang lebih ramah lingkungan dan berbasis limbah. Latar belakang yang membuat penelitian ini saya adakan adalah permintaan terhadap nikel secara global sebagai bahan utama dalam produksi baterai nikel mangan oxide cobalt oxide atau nikel manganis aluminium pada kendaraan listrik EV terus meningkat secara signifikan. Indonesia sebagai salah satu dan penghasil nikel nomor satu di dunia menghadapi masalah lingkungan terhadap penambangan nikel yang ada di Indonesia. Diperkirakan permintaan nikel untuk baterai NMC atau NMA akan mencapai 4,9 juta ton pada tahun 2030, didorong oleh pertumbuhan pasar EV dan kebutuhan penyimpanan energi terbarukan. Maka saya memberikan solusi berupa baterai yang sangat bebas akan nikel, yaitu baterai LFP. Untuk mengurangi ketergantungan pada nikel, industri baterai dan industri EV saat ini diarahkan untuk menggunakan baterai lithium ion fosfat atau disingkat baterai LFP sebagai baterai bebas nikel. Namun baterai ini memiliki kepadatan energi dan output daya yang lebih rendah dibanding baterai NMC atau NMA. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian saat ini diarahkan pada pengembangan material anoda alternatif pada baterai LFP. Salah satu material yang sangat potensial untuk digunakan adalah silanol, tetapi silanol memiliki beberapa permasalahan, di mana sebagai anoda masih menghadapi kendala teknis terutama pada konduktivitas listrik yang rendah serta ekspansi volume saat proses siklus pengisian dan pengosongan baterai yang dapat menyebabkan degradasi struktur elektroda. Data tersebut berdasarkan dari jurnal The et al. Pada tahun 2022. Solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah melalui metode karbon doping, yaitu memasukkan karbon ke dalam struktur silika guna meningkatkan konduktivitas listrik serta menstabilkan struktur selama proses siklus baterai. Kemudian di sini ada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini sendiri, di mana berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah sebagian besar anoda yang digunakan pada baterai saat ini masih bergantung pada material berbasis logam berat seperti nikel yang berdampak negatif terhadap lingkungan. SiOH atau silanol masih memiliki sifat konduktivitas listrik yang rendah dan ketidakstabilan struktur selama proses siklus pengisian dan pelepasan muatan. Yang ketiga, pemanfaatan limbah ban bekas sebagai salah satu sumber karbon jelaga masih sangat terbatas dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah menjawab dari semua masalah-masalah tersebut, yaitu satu, mengembangkan material alternatif anoda berbagai baterai bebas nikel untuk mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan logam berat. Yang kedua, meningkatkan konduktivitas listrik dan stabilitas struktur SiOH atau silanol melalui rekayasa doping karbon. Mengoptimalkan pemanfaatan limbah ban bekas sebagai sumber karbon jelaga dalam pembuatan material anoda baterai. Kemudian di sini ada 4 penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan penelitian pada saat ini, yaitu penelitian pertama oleh Rahman pada tahun 2017 dengan judul Carbon from Waste Type as Performance Anode in Microbial Fuel Cells. Pada penelitian ini menggunakan metode pirolisis limbah ban dan didapatkan hasil berupa kerapatan arus yang lebih tinggi daripada grafit, yaitu 23,1 ampere per meter kuadrat. Namun pada penelitian ini masih ada limitasinya, yaitu baru diaplikasikan pada sel bahan bakar, bukan LFP. Bahan bakar di sini adalah microbial fuel cells. Kemudian ada penelitian kedua oleh Yan
Ian X dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Use of Recovered Carbon Black and Perovskite Solar Cells, yaitu dengan metode substitusi karbon hitam dalam sel surya. Didapatkan hasil efisiensi yang diperoleh sebanding dengan karbon komersial, namun terdapat limitasi tidak ada pengujian untuk aplikasi baterai. Kemudian penelitian ketiga oleh Su dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Carbon Coated SiO2 Composites as Promising Added Natural Level Ion Batteries dengan metode carbon coating pada SiO2. Didapatkan hasil bahwa kapasitas dan efisiensi Coulombic meningkat, namun terdapat limitasi berupa dibutuhkan optimasi pada proses pelapisannya. Kemudian penelitian terakhir ada oleh Khairil pada tahun 2021 dengan judul Valorization of Waste Type Pyrolysis Charge as a Conductive Carbon Additive. Dengan metode yang sama, yaitu pyrolysis limbah ban, dihasilkan data berupa penambahan karbon jelaga terbukti efektif sebagai aditif dengan meningkatkan konduktivitas elektroda. Kemudian limitasinya adalah penambahan karbon jelaga dari bahan bekas sebagai aditif efektif meningkatkan konduktivitas elektroda. Kemudian untuk metodologi penelitian ini sendiri termasuk dalam kategori penelitian empirik karena akan melibatkan eksperimen secara langsung di laboratorium dengan fokus utama adalah menghasilkan dan menguji performa anoda dengan material karbon nanoparticle dioxylenol thin film yang dikembangkan sebagai anoda alternatif pada baterai LFP. Seluruh kegiatan ini dilakukan di laboratorium material Universitas Mercu Buana. Setidaknya pada penelitian ini membutuhkan 16 material, alat dan bahan seperti tetraethyl autosilikat, karbon jelaga, etanol, air demineral, hydrogen fluoride, mikropipet, botol sampel larutan 10 ml, sarung tangan kimia, magnetic stirrer, oven, cetakan thin film, potentiostat, kabel jepit buaya, timbangan mikro, elektroda referensi, dan elektroda counter. Kemudian di sini ada flowchart untuk penelitiannya, di mana tahap pertama adalah studi pustaka, kemudian preparasi alat dan bahan, kemudian pembuatan dot carbon sol gel SiOH dari tetraethyl autosilikat, kemudian akan diubah menjadi thin film, kemudian thin film yang telah dihasilkan akan diuji performanya dengan menggunakan metode electrochemical impedance spectroscopy, cyclic voltammetry, dan galvanostatic charge-discharge. Jika hasil yang didapatkan belum sesuai dengan target, maka akan diulang menuju pembuatan dot carbon sol gel SiOH dari tetraethyl autosilikat, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan thin film, dan kemudian akan diuji kembali. Dan jika hasil performa sudah didapatkan dan sudah terbukti baik, maka disimpulkan dan penelitian pun akan selesai. Kemudian di sini ada tahap pengerjaan, setidaknya ada sekitar 5 tahap pengerjaan yang utama, yaitu tahap pertama adalah proses preparasi jelaga dari limbah ban menggunakan metode pyrolysis dalam tungku tertutup. Limbah ban akan dibakar pada tungku tertutup dengan suhu pembakaran sekitar 200-300 derajat Celcius hingga akan menghasilkan jelaga atau black soot. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan sol gel dimulai dengan preparasi lautan hasil 0,1 molar dan etanol kemudian dicampurkan dengan 4,5 ml teos. Kemudian larutan tersebut akan di magnetic stirrer selama 7 jam. Kemudian akan dibiarkan di suhu ruang selama 24 jam. Setelah larutan teos terbentuk, larutan sol gel terbentuk, maka akan dicetak menjadi sebuah thin film dan dibuat di suhu sekitar 40-50 derajat Celcius. Kemudian setelah lapisan thin film terbentuk, akan dilakukan uji performa menggunakan metode electrochemical impedance spectroscopy, cyclic voltammetry, dan baterai charge-discharge menggunakan potentiostat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.